Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pembelajaran Abad 21. Poin yang pertama adalah pengertian pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk bisa menguasai 4 keterampilan atau kecakapan belajar, yakni yang pertama critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis, bersifat mandiri, disiplin diri, monitor diri, dan memperbaiki proses berpikir sendiri. Yang kedua adalah communication skill. Komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, serta keterampilan dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Kolaborasi dalam proses pembelajaran adalah suatu bentuk kerjasama dengan satu sama lain, membantu dan melengkapi dalam melakukan tugas-tugas tertentu agar suatu tujuan yang telah ditentukan. Dan yang keempat adalah kreatif and inovatif. Kreativitas adalah pencapaian suatu yang luar biasa dan baru, sesuatu yang mengubah bidang usaha secara signifikan yang dilakukan orang untuk mengubah dunia. Whitman mengemukakan kreativitas adalah cara berpikir yang divergen, berpikir produktif, berpikir langkah-langkah dalam mengumpulkan pemecahan masalah dan menemukan solusi atas masalah tersebut. Dan poin yang selanjutnya adalah faktor pendukung pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah kompetensi guru. Di abad 21, kemampuan mengajar guru sangat krusial. Dinastia dan Utami menyatakan bahwa kemampuan mengajar memiliki 9 aspek penting, antara lain pembelajaran berbasis kompetensi, kedua menggunakan mode pembelajaran yang sesuai, ketiga menyusun rencana pembelajaran atau RPP, keempat pemahaman tentang landasan pendidikan, kelima memahami karakteristik siswa, keenam mengembangkan alat penilaian, ketujuh menggunakan bahan ajar kontekstual, kedelapan menggunakan TIK di dalam ruang kelas, dan yang terakhir adalah menyampaikan materi pembelajaran secara spesifik. Faktor yang kedua adalah model pembelajaran yang relevan. Untuk memenuhi kebutuhan abad ke-21, UNESCO telah menetapkan 3 pilar pendidikan, yaitu learning to how, learning to do, dan learning to live together. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Ilma Rahmawati akan melanjutkan presentasi dari Saudara Andi Yusuf Batiar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan latar belakang pembelajaran abad 21. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh individu, sehingga terjadi perubahan yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan, tidak bisa membaca, menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran berarti kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik. Pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa yang lalu. Dahulu pembelajaran dilakukan tanpa memperhatikan standar, sedangkan kini memerlukan standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya pembelajaran abad 21 menurut para ahli. Menurut
Nurdiansyah dan Fahyuni, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di pandangan sebagai proses yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang diciptakan guru. Sukoco. Menurut Sukoco, proses pembelajaran adalah kegiatan belajar peserta didik yang dikelola oleh guru untuk mencapai prestasi belajar maksimal sesuai dengan bobot indikator yang telah ditetapkan. Menurut Suparman, menyimpulkan dari berbagai pendapat ahli, pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang direncanakan lebih dahulu oleh pengajar dan terarah pada hasil belajar tertentu. Berikutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Arif Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fatin, NIM 201190034. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Anissa Ilma Rahmawati. Materi selanjutnya yaitu relevansi pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran saat ini. Relevansi pembelajaran abad 21 dengan saat ini pada dasarnya pendidikan telah berlangsung sejak manusia lahir di dunia. Secara bahasa, pengertian pendidikan berarti membimbing yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, dan sebaliknya. Hal ini untuk memberikan pengarahan, pengajaran, perbaikan moral, serta melatih intelektual seseorang. Untuk materi selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia di abad 21. Pengembangan sumber daya manusia pada abad 21 yaitu berpacu pada pendidikan. Guru menjadi tombak utama dalam pendidikan yang dapat menciptakan sumber daya manusia atau yang biasanya disebut dengan SDM yang berkualitas, mampu berdaya saing secara sehat melalui kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Intinya dari pengembangan sumber daya manusia di abad 21 ini merupakan tombak utama dalam suatu pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.